Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga kebersihan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik. Dan Ibu mengingatkan, jangan lupa kalian mengisi absen di Google Classroom ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang segmentasi pasar. Sebelum kita masuk ke materi segmentasi pasar, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis segmentasi pasar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan segmentasi pasar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan segmentasi pasar. Dan yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan segmentasi. Nah, dalam materi segmentasi pasar ini ada 6 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian segmentasi pasar, yang kedua tujuan segmentasi pasar, yang ketiga manfaat segmentasi pasar, yang keempat yaitu syarat segmentasi pasar, yang kelima dasar-dasar segmentasi pasar, dan yang keenam adalah variabel segmentasi pasar. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian mendengar tentang segmentasi pasar? Dan apakah itu segmentasi pasar? Marilah kita analisis gambar berikut. Nah, gambar yang di bawah ini adalah sekumpulan orang-orang yang dengan berbagai macam karakteristik, sifat dan perilaku. Nah, di mana orang-orang yang sifatnya masih heterogen atau majemuk ini akan kita kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok atau ke dalam segmen-segmen pasar. Misalnya saja, orang-orang yang berwarna merah akan kita kelompokkan dengan teman-temannya yang berwarna merah. Kemudian orang-orang yang berwarna biru akan kita kelompokkan dengan teman-temannya yang berwarna biru. Kemudian orang-orang yang berwarna kuning akan kita kelompokkan dengan teman-temannya yang berwarna kuning. Nah, misalnya, kelompok yang berwarna merah ini adalah anak SD, dan yang kelompok yang berwarna biru ini adalah anak SMP, dan yang kelompok yang berwarna kuning ini adalah anak SMA. Nah, tentu masing-masing kelompok ini akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan anak SD tidak sama dengan kebutuhan anak SMP. Kebutuhan anak SMP juga tidak akan sama dengan kebutuhan anak SMA. Nah, jadi di sini perusahaan bisa mengelompokkan pasar ke dalam satu kelompok-kelompok tertentu, sehingga pasar akan lebih mudah dalam menganalisis untuk memenuhi kebutuhan dari pasar tersebut. Dari gambar tadi dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar adalah suatu proses mengidentifikasi dan menganalisis pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial menurut persamaan karakteristik dan perilaku pembeli. Nah, di sini yang akan Ibu garis bawahi yaitu persamaan karakteristik dan perilaku pembeli. Nah, jadi orang-orang yang masih memiliki sifat heterogen tadi akan kita kelompok-kelompokkan berdasarkan persamaan karakteristik dan perilaku. Atau bisa juga dikatakan sebagai aktivitas membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Nah, ini tadi adalah kumpulan masyarakat yang sifatnya masih heterogen, kemudian dikelompok-kelompokkan ke dalam kelompok yang bersifat homogen atau sejenis. Nah, itulah pengertian tentang segmentasi.
Materi selanjutnya yaitu maksud dan tujuan dari segmentasi pasar. Nah, tujuan dari segmentasi pasar yang pertama adalah pasar lebih mudah dibedakan. Jadi, jika pembeli sudah tersegmentasi dengan baik di dalam sebuah pasar, maka akan lebih mudah dipahami dan dipenuhi seleranya. Kemudian yang kedua, pelayanan kepada pembeli yang lebih baik. Segmentasi pasar dilaksanakan supaya perusahaan lebih sukses dan memperoleh laba dengan tidak mengindahkan kepuasan konsumen atau pembeli. Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran yang terarah. Dengan adanya segmentasi pasar, maka akan menjadi mudah dalam mengelompokkan dan bisa melayani konsumen yang bersifat homogen dengan sasaran pasar yang lebih jelas. Strategi pemasaran akan terprogram dan direncanakan lebih terarah. Berikutnya adalah manfaat segmentasi pasar. Adapun manfaat dari segmentasi pasar mencakup 6 poin. Yang pertama yaitu mampu menerapkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang kedua, bisa mengatur produk dengan lebih baik. Jadi jika pasar sudah dikelompok-kelompokkan ke dalam segmentasi pasar atau dalam kelompok-kelompok yang sifatnya homogen, maka akan mudah mengatur produk dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, mampu menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang keempat, mengelompokkan anggaran yang dimiliki secara tepat. Kemudian yang kelima, dapat mempercayai daya tarik di bidang pemasaran, dapat mencapai daya tarik di bidang pemasaran. Kemudian yang keenam, perusahaan berada posisi yang lebih baik. Itulah tadi 6 manfaat daripada segmentasi pasar bagi perusahaan. Yaitu syarat segmentasi pasar. Ada 5 syarat segmentasi pasar. Yang pertama yaitu measurable atau dapat diukur. Maksudnya di sini pengelompokan pasar harus terukur, baik dalamnya, besarnya, luasnya, serta daya beli konsumen pada segmen pasar tersebut. Kemudian yang kedua, dapat dijangkau atau accessible. Maksudnya di sini segmentasi pasar juga harus bisa dilaksanakan, dengan kata lain, strategi pemasaran yang dibuat dapat dilakukan dan dapat dilayani segmen pasar dengan baik. Kemudian yang ketiga, cukup besar atau substansial. Jadi pengelompokan pasar harus cukup besar sehingga dapat menguntungkan ketika dilayani oleh perusahaan. Yang keempat, dapat dibedakan atau diferensiable. Artinya, segmen pasar yang dikelompokkan harus dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilaksanakan atau actionable. Maksudnya kelompok pasar atau market segmentasi harus dapat dilayani atau dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, dasar-dasar segmentasi pasar. Ada 3 dasar dalam segmentasi pasar. Yang pertama yaitu psikografis, yaitu dasar pengelompokan pasar berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang meliputi kepribadian, yaitu kelas sosial dan gaya hidup. Kemudian yang kedua, geografis, yaitu dasar pengelompokan pasar berdasarkan aspek geografis yang meliputi lokasi atau daerah, kemudian wilayah, iklim, kepadatan penduduk, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu demografis. Apa itu demografis? Demografis yaitu dasar pengelompokan pasar berdasarkan demografis yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, dan lain-lainnya. Nah, itulah tadi dasar-dasar daripada segmentasi. Selanjutnya adalah variabel geografis.
tempat atau daerah. Nah, variabel geografis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah wilayah, kemudian yang kedua adalah iklim, kemudian yang ketiga adalah daerah kepadatan penduduk. Wilayah itu maksudnya misalnya seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, atau desa. Sedangkan iklim itu diamati keadaan cuaca dan iklim di suatu daerah yang dihubungkan dengan produk yang dipasarkan. Misalnya di daerah yang beriklim dingin tidak akan laku perusahaan yang menjual kulkas karena di daerahnya sudah cukup dingin. Beda halnya dengan di daerah yang panas, mungkin kulkas akan diminati oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, daerah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di suatu wilayah misalkan Jakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau untuk di daerah kepadatan penduduk, ini akan lebih cocok dengan tempat tinggal atau hunian yang seperti rumah susun, tetapi tidak sama dengan di daerah pedesaan. Tentu di daerah pedesaan karena lahannya masih cukup luas, orang tidak berminat untuk membuat rumah susun. Nah, itu variabel geografis. Variabel demografis. Variabel demografis atau kriteria kependudukan ini dapat dibedakan menjadi 10 kriteria. Yang pertama adalah umur, misalnya umur dari 0 sampai 12 tahun, misalnya umur 13 sampai 17 tahun, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin misalnya ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian yang ketiga, besarnya jumlah anggota keluarga. Nah, anggota keluarga ini biasanya ada yang berjumlah hanya 2 orang, 4 orang, dan bahkan ada yang keluarga dalam jumlah yang besar. Kemudian ada yang keempat, tipe keluarga. Setiap keluarga memiliki tipe yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima adalah pendapatan. Nah, pendapatan setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Otomatis juga akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakatnya. Kemudian yang keenam adalah pekerjaan. Nah, masyarakat tentu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ada petani, ada guru, ada pedagang, ada pejabat, ada pengusaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah pendidikan. Nah, masyarakat, di dalam masyarakat itu pasti terdiri dari banyak latar belakang pendidikan. Misalnya kalau di daerah pedesaan masih banyak masyarakatnya yang dengan latar belakang pendidikannya tamatan SD, SMP, dan SMA. Berbeda dengan di daerah perkotaan yang mungkin latar belakang pendidikannya lebih tinggi. Kemudian kepemilikan rumah. Di sini misalnya apakah masih kontrak ataukah milik pribadi. Kemudian agama. Yang kesembilan itu adalah agama. Agama tentu setiap orang memiliki agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian yang ke-10 adalah ras kebangsaan. Nah, karena di dalam masyarakat ini terdiri dari bermacam-macam ras atau suku bangsa. Nah, itu adalah masuk pada variabel demografis atau kriteria kependudukan. Selanjutnya, variabel psikografis atau kriteria kepribadian. Dalam variabel psikografis itu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kepribadian, kemudian status sosial, dan gaya hidup. Kepribadian seorang manusia, penggemar, pecandu, atau pemerhati produk itu tentu akan berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, status sosial. Misalnya ada orang yang menjadi pemimpin masyarakat, ada yang menjadi pendidik, ada menjadi golongan elit, menengah, atau golongan menengah bawah, pejabat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu gaya hidup. Misalnya masyarakat perkotaan bergaya hidup modern, sedangkan masyarakat pedesaan
bergaya hidup lebih sopan, sederhana, arif, dan bijaksana. Itulah yang dimaksud dengan variabel psikografis. Nah, ini ada contoh segmentasi pasar. Di sini Ibu contohkan segmentasi pasar minuman Aqua. Mungkin kita semua sudah tidak asing lagi dengan produk Aqua ya. Nah, di segmentasi geografisnya, Aqua menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia, tidak hanya di perkotaan saja, tapi juga bisa menemukan produk Aqua di pinggiran kota, bahkan di pelosok pedesaan juga terdapat Aqua. Nah, secara demografis, Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Jadi, hampir semua orang, baik laki-laki atau perempuan ini boleh atau bisa minum Aqua. Kemudian produk Aqua diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa saja. Nah, secara psikografis, Aqua ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah, tapi bisa juga untuk kelas kalangan bawah, mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau oleh kelas bawah atau kelas kalangan bawah dengan harga Rp500 dan Rp3.000. Nah, selain itu, Aqua diperuntukkan juga bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan sehat, dengan kemasan yang mudah dan dapat dibawa kemana-mana, sehingga Aqua cocok bagi orang-orang yang aktif dengan mobilitas yang tinggi. Nah, itu adalah contoh segmentasi pasar dari segmentasi geografis, kemudian demografis, dan juga psikografis. Nah, kemudian di sini ada tugas. Nah, tugasnya yaitu buatlah gambar segmentasi pasar berdasarkan variabel demografi untuk salah satu produk di bawah ini. Jadi kalian boleh memilih salah satu dari gambar ini. Ada gambar motor metik, kemudian ada gambar Coca-Cola. Nah, jadi silahkan kalian pilih produk yang mana yang akan kalian buat. Nah, tapi kalian harus memilih salah satu, kemudian kalian buat gambaran segmentasi pasarnya berdasarkan variabel demografi. Ini salah satu saja. Kemudian jika sudah selesai, silahkan kalian kirimkan jawabannya melalui WA ke WA grup kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Dan Ibu berpesan semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Kemudian jika kalian tidak keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Mungkin kita akan bertemu kembali minggu depan dengan video pembelajaran yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.